Terperangkap gairah dokter tampan. 1. Dokter muda psikopat. Akhirnya kita bertemu lagi, Jeannie sayang. Dante Ricciardo, pria yang aku hindari karena kesalahan di masa lalu kini menyapaku dingin. Senyum di bibirnya tak lagi membuatku terpana seperti dulu, melainkan merinding seketika. Senyumnya yang sekarang seperti seorang psikopat. Dia sangat berbeda dengan saat kami sama-sama kuliah di jurusan manajemen bisnis. Pria yang dulu terlihat polos itu kini tiba-tiba berubah menjadi seorang dokter muda dengan aura yang benar-benar berbeda. Aku pernah mendengar bahwa dia ganti jurusan kuliah setelah putus denganku, tapi aku tak menyangka, dia akan berubah sedrastis ini. Auranya yang sekarang luar biasa. Hanya melihatnya berdiri diam di depanku, sudah membuat saraf-sarafku tegang seketika. Sungguh, bagaimana seseorang bisa berubah sebanyak ini? Senyum manis yang dulu selalu dia berikan padaku kini menghilang tanpa bekas. Aku seperti melihat sosok berbeda dari seorang Dante Ricciardo, pria dingin di depanku ini, aku benar-benar tak mengenalnya. Dante Ricciardo. Petik 2. Tanpa sadar, tenggorokanku tercekat saat menyebutkan nama itu. Rasa bersalah karena memanfaatkan kepolosannya membuat aku tak berani menatap matanya. Selain itu, pisau bedah yang dia pegang sangat menakutkan. Hei, kenapa dia harus membawa pisau bedah untuk memeriksaku saat aku hanya sedang menderita kram perut? Pria yang tampaknya masih menaruh dendam padaku itu, tidak sedang berencana untuk merobeknya perut dengan pisau bedah yang dia pegang, kan? Aku sangat merinding sampai tanpa sadar memegang perut sebagai pertahanan diri. Meski itu sia-sia. Pria itu tersenyum sinis, seperti menyadari ketakutan di wajahku, dengan dingin dia menjawab. Bagus sekali, kamu masih ingat namaku rupanya. Apa kamu juga masih ingat rasa sakit yang kamu berikan padaku, sayang? Dia masih memanggilku sayang, tapi kata-katanya setajam pisau bedah yang dia pegang, membuat tubuhku membeku tanpa sadar. Dante Ricciardo. Pria yang dulu imut dan manis seperti anjing, kini berubah menjadi serigala buas yang siap mencabik-cabik tubuhku kapan saja. Kebenciannya padaku sepertinya benar-benar tak tertahankan. Aku merasa menyesal kenapa tadi pergi ke rumah sakit ini untuk memeriksakan sakitku, jika akhirnya bertemu dengan pria yang sepertinya ingin membunuhku kapan saja itu. Rich. Petik 2. Aku memandang dirinya dengan tatapan memohon, sambil berharap semoga dia segera menyingkirkan pisau bedah yang menakutkan itu dari tangannya. Sayangnya, harapanku sia-sia. Dante Ricciardo bahkan memain-mainkan pisau itu di tangannya, seperti sengaja menakut-nakuti. Apa-apa yang terjadi di antara kita? Dulu itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Sebenarnya, aku dulu sial. Aku tak bisa mengakui bahwa aku mendekati dirinya karena ingin memeras uang ibunya. Itu memalukan. Rich, panggilan Dante Ricciardo, adalah pria muda kaya raya yang dulu cintanya kumanfaatkan demi uang. Saat kuliah, aku mendekati Richard yang masih polos, menggoda dengan kecantikanku dan membuat dia tergila-gila. Lalu setelah pria itu jatuh cinta sangat dalam padaku, ibunya yang menentang hubungan kami, menyuruh aku berpisah dari Richard dengan imbalan uang yang sangat banyak. Tergiur dengan uang, aku segera meninggalkan Richard, tanpa peduli bagaimana dia mengalami patah hati setelah kuputuskan tanpa sebab. Lalu sekarang, aku tak menyangka akan bertemu lagi dengannya, meski dalam situasi yang sangat berbeda. Richard yang melihat aku tergagap, tampak tersenyum sinis. Apa, bukankah dulu kamu menjual cinta tulusku dengan uang 500 juta dan membuangku begitu saja meski aku sudah memohon padamu bahkan berlutut di kakimu supaya tidak kamu tinggalkan, Jeannie? Ucapan pria itu semakin dingin, yang membuat punggung kaku dan basah oleh keringat. Dia mengatakan sebuah fakta dengan wajah datar, sehingga membuat aku semakin ketakutan. Aku punya alasan melakukannya. Waktu itu aku. Petik 2. Sebelum aku selesai bicara, Dante Ricciardo mengibaskan tangannya dengan acuh tak acuh dan aku pun membungkam mulutku sendiri dengan patuh. Sudahlah, itu artinya aku juga punya alasan melakukan ini, kan, sayang? Aku tidak menyangka kita bertemu lagi di sini. Sebagai dokter dan pasien. Dante seperti sengaja menekankan kata, dokter dan pasien. Kata-katanya itu sangat mencurigakan, membuat aku seketika berteriak dengan ekspresi ketakutan. Apa-apa yang mau kamu lakukan padaku, Rich? Pria itu hanya mengendikkan bahu seraya menatap malas padaku. Bertahun-tahun tak bertemu, Dante Ricciardo semakin tampan, tapi ketampanannya sekarang mengeluarkan aura berbahaya, aku sampai tak berani menatap matanya. Entahlah.
Sebagai harga sakit hatiku, sepertinya satu ginjalmu tidak cukup. Haruskah aku merobek hatimu juga, Jeani? Bisiknya, mengulurkan tangan dan menekan pelan dadaku, tempat organ hati berada. Tubuhku seketika membeku. Aku gemetar. Sungguh. Apa yang? Dadaku terasa sesak, sepertinya aku kekurangan oksigen. Sedangkan Dante Ricciardo tersenyum dengan begitu tampan, tapi di mataku, dia seseram malaikat pencabut nyawa. Akankah aku mati di sini? Tidak. Tolong jangan lakukan itu, Rich. Aku akan melakukan apapun, tapi tolong jangan bunuh aku. Mohonku, berusaha duduk untuk meminta pengampunannya. Rasa sakit di perutku bahkan tak kurasa, karena aku sangat ketakutan. Sekarang, ini rumah sakit, tapi aku bahkan tak merasa aman di sini. Apapun. Dante Ricciardo mengangkat satu alisnya, tersenyum sinis. Ya, apapun. Tolonglah, jangan bunuh aku atau robek perutku, Rich. Aku takut mati. Teriakku putus asa, berusaha meraih lengannya tapi langsung ditepis pria itu dengan kasar. Aku bisa merasakan kebencian yang meluap-luap di wajahnya. Baru kusadari bahwa dulu aku mungkin menorehkan luka yang cukup dalam padanya. Aku menyesal, tapi bahkan sekarang, itu tak ada gunanya lagi. Oh, manis sekali, Jeani. Wajahmu yang sedang menangis, sangat manis, ucapnya dengan seringai kejam, membuat aku semakin merinding ketakutan. Entah kenapa aku merasa dia seperti ingin terus melihat aku menangis di masa depan. Rich, please. Tanganku gemetar hebat saat Richard membelai pipiku dengan senyum ala psikopatnya yang menakutkan. Menurutmu, hukuman apa yang cocok untuk seorang penipu seperti dirimu, Jeani? Dante Ricciardo bertanya dengan lembut, tapi tatapannya sangat beracun. Kebencian itu, terlihat meluap-luap di matanya sampai dadaku sesak. Hukuman, apa-apa saja. Asal jangan bunuh aku, Rich. Please, jawabku buru-buru seraya memasang wajah sememelas mungkin. Saat ini yang bisa kulakukan hanyalah meminta pengampunan pria yang tampaknya berkuasa ini, dan menggunakan wajahku adalah hal yang paling bisa kulakukan di saat seperti ini. Orang-orang bilang wajahku sangat cantik, dengan ekspresi memelas seperti ini, setidaknya Richard yang marah itu akan luluh, kan? Richard mengulurkan tangan untuk membelai pipiku, tangannya sangat dingin sehingga aku gemetar lagi. Aku tidak akan membunuhmu semudah itu, sayang. Bertahun-tahun aku tersiksa karena perbuatanmu, apa kamu pikir aku akan membuatmu mati dengan cepat? Tanyanya dengan suara tenang, yang justru membuat tubuhku semakin menggigil. Tidak. Aku menjawab dengan putus asa. Kamu lebih menakutkan jika seperti ini, tahu. Rich, please. Aku menyesal sudah kesempatan. Aku akan melakukan apapun sebagai penebusan dosa, sungguh. Mohonku mengiba, hanya mempermainkan perasaanmu waktu itu. Tolong beri aku. Mengharap belas kasihnya. Aku bahkan menyatukan kedua tangan dengan mata basah oleh air mata, bahkan setelah seperti ini, apakah hatimu masih sekeras batu, Dante Ricciardo? Untungnya, ekspresi dokter muda itu sepertinya sedikit melunak saat melihat penampilanku yang sangat menyedihkan. Baiklah, kalau apapun, maka mata pria itu berkilat, tampak sangat misterius dan menakutkan. Membuat aku tanpa sadar gemetar hebat. Ya Tuhan, aku tak menyangka. Kesalahan kecil yang kuperbuat saat kuliah membuat kehidupanku jadi menyedihkan seperti ini. Dante Ricciardo, bagaimana bisa kamu berubah begitu banyak? Sekarang, kamu sangat menakutkan. Dia tidak akan benar-benar membunuhku atau membuatku lumpuh untuk balas dendam, kan? Seandainya aku tahu masa depan akan semengerikan ini, aku tak akan pernah melakukan hal bodoh dengan menggoda pria bernama Dante Ricciardo untuk menguras uang ibunya. Bagaimana kalau jadikan aku sebagai budakmu saja? Demi menebus kesalahan, aku bersedia menjadi budak seumur hidup untukmu, Rich. Seruku sambil memejamkan mata, sebelum Richard mengatakan apapun. 2. Ditangkap. Budak. Suara Richard terdengar sangat dingin, sehingga aku segera membuka mata, lalu segera dibuat sangat terkejut saat melihat bagaimana Richard yang tampak sangat jijik saat mendengar aku berkata bahwa bersedia menjadi budaknya untuk menebus dosa. Kenapa? Aku bertanya dengan kebingungan, maksudku, bukankah hal seperti inilah yang terjadi di novel-novel saat kita berada di situasi seperti ini? Biasanya seorang pria akan senang mendengar kata-kata itu, kan? Lalu kenapa dia terlihat sangat jijik saat aku mengatakan hal itu? Sungguh,
Aku tak mengerti lagi jalan pikirannya. Jeani, sepertinya kamu salah paham dengan sesuatu. Menjadi budak. Melihatmu memohon seperti ini, membuatku tak tahan untuk segera mengulitimu. Apa kamu bersedia menjadi budak untuk memuaskan hasratku yang itu? Dia mengatakan itu semua dengan suara lembut, tapi aku sangat menyadari betapa membunuhnya tatapan yang Richard arahkan padaku. Aku juga sangat yakin, dia tidak main-main dengan kata-katanya, sehingga tubuhku refleks gemetar. Haho. Aku segera cegukan karena ketakutan. Seperti dengan sengaja membuat aku semakin ketakutan, Richard. Menempelkan bilah pisau yang dia pegang ke pipiku, sentuhannya lembut tapi membuat tubuhku gemetar luar biasa. Aku benar-benar, sangat dan sangat benci padamu, Jeani. Apa kamu tahu alasan aku tiba-tiba menekuni pendidikan dokter dan keluar dari kampus kita, Jeani? Tanyanya dengan nada tenang yang sama. Tenang, tapi sangat mematikan. Tergagap, aku balas bertanya. Oh, apa itu, Rich? Richard tersenyum dengan wajah menakutkan, lalu menjawab. Karena, aku sangat ingin balas dendam padamu, Jeani. Dengan sungguh-sungguh. Aku sangat ingin memotong-motong anggota tubuhmu yang cantik itu dengan potongan-potongan kecil untuk mengobati rasa sakitku. Itulah tujuanku menjadi seorang dokter. Dia menjelaskan dengan suara tenang, apa tujuannya menempuh pendidikan sebagai seorang dokter, yang membuat tubuhku seketika mati rasa. Apa katanya tadi? Sebenci itukah dia padaku? Mendengar semua hal menakutkan yang keluar dari mulut seorang Dante Ricciardo, aku langsung menjatuhkan tubuhku ke bawah dan bersujud di kakinya. Tolong maafkan aku, Rich. Sungguh, aku minta maaf. Aku benar-benar orang berdosa, lolongku dengan sangat menyedihkan. 2. Sialnya, Richard dengan acuh tak acuh menendang tubuhku ke samping dan berkata dengan dingin, 1. Memohon di kakiku bahkan sudah tidak berguna, Jeani sayang. Lalu apa yang harus kulakukan agar kamu memaafkan aku, Rich? Tanyaku, mendongak dengan putus asa. Air mata sudah membasahi pipiku, aku yakin penampilanku saat ini sudah sangat memalukan. Tapi, siapa yang peduli dengan penampilan di saat nyawanya terancam? Aku belum memikirkannya, tapi Richard membungkuk, meraih daguku dan membuat wajahku mendongak menatap dirinya. Untuk saat ini, aku akan mengubah kehidupanmu menjadi seperti di neraka. Aku akan pastikan kamu menderita seperti aku dulu, Jeani, bahkan mungkin lebih parah, ucapnya sambil tertawa sinis. Setelah mengatakan hal itu, Ricciardo berjalan keluar ruangan dan meninggalkan diriku sendirian. Dia seperti sengaja pergi, untuk membuat aku semakin ketakutan dan tenggelam dalam teror yang dia ciptakan. Setelah Richard benar-benar pergi meninggalkan ruangan, pada saat itulah aku langsung membuat keputusan. Aku harus kabur dari sini. Seruku, berjalan keluar dari ruangan tempat aku dirawat dengan terlatih-tatih. Sungguh. Aku bisa merasakan keseriusan dalam kata-katanya saat mengatakan akan membuat diriku menderita sampai seperti hidup di neraka. Karena itu, mengabaikan rasa sakit di perut, aku segera menyelesaikan administrasi pengobatan di rumah sakit itu dan segera kabur dari sana secepat yang ku bisa. Sial, bagaimana bisa aku bertemu dokter gila seperti dia? Aku harus meninggalkan kota ini sekarang juga. Sebelum Richard menangkapku dan memutilasi tubuhku. Ucapku penuh tekad. Aku sangat yakin dia tak bercanda saat mengatakan semua hal menakutkan itu, jadi, sebelum aku benar-benar dimutilasi olehnya, aku harus segera kabur dan menghilang. Malam itu juga, hanya dengan membawa beberapa barang penting, aku meninggalkan kota yang telah kutinggali dengan nyaman setelah bertahun-tahun. Tanpa berpikir panjang, aku bahkan meninggalkan pekerjaanku. Aku bahkan tak tahu harus kemana, yang ada di pikiranku sekarang hanyalah pergi sejauh mungkin dari pria bernama Dante Ricciardo. Aku naik kereta semalam suntuk dan baru berhenti di sebuah kota dekat pantai, yang sangat jauh dari kota yang sebelumnya aku tinggali. Kota itu sepi, tapi aku merasa lega jauh dari pria menakutkan seperti Dante Ricciardo. Serius, dia menjadi seorang dokter sekarang, tapi penampilannya benar-benar tidak seperti seorang dokter, melainkan mafia. Bagaimana sosok menakutkan itu bisa menjadi seorang dokter? Aku tidak mau memikirkannya lagi membayangkan tatapan menakutkannya dengan pisau bedah. Sudah membuatku merinding. Seruku dalam hati, segera menyinggian wajah Dante Ricciardo dari kepala. Aku segera mencari penginapan terdekat dan untunglah semuanya berjalan lancar,
aku mungkin bisa bertahan beberapa minggu di sini dengan tabungan yang kupunya. Dalam selang waktu itu, aku berencana untuk mencari pekerjaan. Karena dipenuhi perasaan lega saat memikirkan sudah lepas dari seorang psikopat seperti Dante Ricciardo, aku pun segera tertidur lelap di penginapan. Sayangnya, kelegaan itu hanya bertahan sangat sebentar. Karena, begitu aku bangun tidur, sosok yang sangat tak kuharapkan kutemui lagi di dunia ini, sedang duduk di pinggir ranjang, menatap diriku dengan senyumnya yang tampan. Tidurnya nyenyak, Jeani. Sial, sial. Kenapa Richard menemukanku secepat ini? Richard, yang kini duduk di sampingku, mengulurkan tangan dan membelai pipiku, berkata dengan suara berbisa. Aku sudah tidak sabar melihatmu. Kacau di bawahku, Jeani. Jarinya yang panjang dan besar itu menelusuri pipiku, turun ke leher, seakan-akan siap mencekik leher mungilku kapan saja, sehingga dengan suara gemetar, aku bertanya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? 3. Dikurung atau menikah? Atas pertanyaanku itu, Richard hanya tertawa terbahak-bahak tanpa memberiku jawaban yang kuinginkan. Penampilannya yang tampan terlihat menakutkan saat menertawakanku. Seperti itu. Kamu bisa-bisanya menculikku saat aku sedang tidur. Ini tidak adil, Rich, teriakku, putus asa. Menculik, sayang, aku tidak menculikmu, tapi aku menangkapmu, ralat Richard. Dengan tersenyum sinis. Mencengkeram pipiku sehingga aku meringis kesakitan. Menangkap. Richard yang begitu menakutkan itu tertawa melihat pekatnya ekspresi ketakutan di wajahku. Ya, Jeani, kamu pasti telah berpikir. Sudah berhasil lepas dari genggamanku, kan? Sayang sekali, kamu salah. Dari awal pelarianmu sampai sini, aku tepat berada di belakangmu. Sayang, jawabnya, tertawa meremehkan dan mengambil sebuah tablet dan menunjukkan layarnya padaku. Lihat ini, kamu pasti langsung tahu, bahwa hidupmu sekarang ada di genggamanku, kan? Richard berkata dengan suara penuh percaya diri, menunjukkan bagaimana seluruh kegiatan pelarianku selama semalam penuh ini, benar-benar dipantau olehnya lewat kamera yang entah dia pasang di mana saja ada. Sejak kapan? Aku benar-benar seperti seekor hamster yang berlarian di roda dalan. Kandang. Mantanku tercinta ini, sepertinya sudah benar-benar sudah menyiapkan aksi balas dendam sejak lama. Kamu, petik 2. Aku langsung tak bisa berkata-kata, bagaimana tidak? Mantanku, dia sangat menakutkan sekarang. Aku benar-benar serius waktu bilang padamu kalau tujuan hidupku hanyalah kamu, Jeani. Richard mengatakan itu dengan tatapan sungguh-sungguh dan membelai pipiku dengan jarinya yang panjang, sedangkan aku, mendesah dengan helaan napas berat. Itu tidak terdengar manis sama sekali, Rich, sahutku, menutup wajah dengan kedua tangan dan menyingkirkan tangannya dari pipiku. Aku sangat ingin menangis dengan keras saat ini, tapi bahkan air mata sudah kering. Tentu, siapa yang mengatakan itu adalah hal manis. Asal kamu tahu, tujuan akhirku adalah merobek dan memotong-motong tubuhmu yang cantik itu menjadi bagian-bagian kecil, sayang. Kamu mungkin tidak tahu, tapi di rumahku, telah kubangun sebuah ruang bawah tanah khusus, yang aku persembahkan untuk tubuhmu, jawabnya, dengan ekspresi tenang. Rich, aku minta maaf atas kesalahanku di masa lalu. Bisakah kamu memaafkannya dan kita berdamai saja, Rich? Tolong jangan bunuh aku, mohonku dengan suara bergetar. Richard tertawa sinis, lalu menjawab. Membunuhmu secara langsung tidak akan sangat menyenangkan, Jeani. Apa gunanya aku tersiksa bertahun-tahun kalau aku langsung menghilangkan nyawamu, sayang? Mendengar bagaimana berbahayanya ucapan Richard, tubuhku seketika bergetar ketakutan. Tidak, kamu tidak boleh menyiksaku, Rich. Sungguh, aku takut sekali dengan rasa sakit. Jadikan saja aku budakmu atau apa, tapi jangan sakiti tubuhku, Rich. Please. Kusatukan kedua tangan, memohon padanya dengan mata ketakutan. Bahkan air matamu ini, air mata palsu, Jeani, ejeknya, saat mengulurkan tangan dan mengusap pipiku yang basah dengan ujung jari jempolnya. Tidak, aku benar-benar ketakutan. Sekarang, ini bukan akting, Rich, please, jangan bunuh aku atau membuat tubuhku menjadi eksperimen mengerikan. Aku minta maaf, Rich. Sungguh, aku bersedia menebus kesalahan itu dengan melakukan apapun, tapi tolong jangan sakiti tubuhku. Seruku, menangkap tangannya dengan pandangan putus asa.
Kalau hatimu. Richard tiba-tiba menanyakan sesuatu, seperti di luar konteks. Maksudnya, Rich, tanyaku, kebingungan. Kalau aku menyakiti hatimu. Bagaimana? Ulangnya, tersenyum dengan wajah yang terlihat jahat. Meski begitu, melihat bagaimana ada sedikit celah bagiku untuk tidak mati dalam keadaan tersiksa di tangan Richard, segera menyahut dengan cepat. Tidak apa-apa, selama itu bukan sakit fisik, aku akan menanggungnya. Aku bersedia menebus kesalahanku dengan mengalami apa yang dulu kamu alami dan membuat dirimu menderita, Rich. Kirimkan aku ke pria yang akan membuatku patah hati dan memohon-mohon di kakinya seperti yang dulu kamu lakukan padaku. Aku bersedia mengalami semua itu sekarang. Sungguh, seruku penuh semangat. Apapun, asalkan tidak mengalami penyiksaan yang menyakitkan, aku bersedia. Namun, aneh, bukannya terlihat senang dengan ucapan penuh tekadku, Richard malah memandangku dengan mata memicing. Terlihat jelas dia sedang sangat marah sekarang. Jeannie, beraninya kamu menyebut laki-laki lain di depanku. Desisnya, mencengkeram kedua pipiku dengan kuat. Matanya menyiratkan kemarahan yang begitu dalam, sehingga aku hanya bisa menatap dirinya dengan kebingungan. Apa maksudmu? Kamu ingin aku mengalami yang dulu kamu alami, kan? Lalu, bukankah yang paling benar adalah mengirimku ke seorang pria untuk Jeannie, jangan memancing kesabaranku. Bentaknya, keras. Tubuhku seketika menyusut ketakutan melihat kemarahan yang semakin membara di wajah Richard. Aku benar-benar tak mengerti, apa sebenarnya yang dia inginkan. Dia ingin hatiku tersiksa, kan? Jadi, apa sayang salah dari ucapanku? Rich, aku minta maaf. Lalu apa yang kamu inginkan? Hati-hati, dengan jantung berdebar kencang karena rasa takut yang begitu hebat, aku bertanya. Tidak ada laki-laki lain. Tidak, Jeannie. Richard kembali berteriak. Mencengkeram pipiku dengan lebih erat. Melihat bagaimana dia sangat marah gara-gara pembahasan tentang laki-laki lain, aku segera menyahut dengan tergesa-gesa. Oke, aku tidak akan menyebutkan hal seperti itu lagi. Maafkan aku, Rich, maaf. Kalau ada pria yang harus membuat dirimu patah hati dan memohon-mohon di bawah kakinya, maka pria itu harus aku, Jeannie. Harus aku, tegasnya, penuh penekanan. Mataku bergetar mendengar ucapan Richard yang penuh kontradiksi. Bukannya kamu benci dan jijik melihat wajahku, Rich. Lalu kenapa? Aku benar-benar bingung dengan pria ini. Sungguh. Dia benci aku, kan? Lalu kenapa tidak boleh ada laki-laki lain? Apa sih sebenarnya yang dia inginkan? Ya, aku sangat benci sama kamu, sangat. Karena bahkan setelah bertahun-tahun, satu-satunya wanita yang ada di mimpiku cuma kamu, Jeannie. Cuma kamu. Kamu pasti bisa membayangkan bagaimana jijiknya aku padamu, kan? Sahut Richard, wajahnya yang penuh kebencian saat menatapku, membuat aku menunduk dan hanya bisa menggumamkan kata maaf. Maaf. Petik 2. Aku akan menyiksamu dengan siksaan yang tidak bisa kamu bayangkan, karena itu, besok, kita menikah, ucapnya, tegas. Yang membuat aku seketika mendongak ke arahnya dengan kebingungan. Apa, menikah? Apalagi ini, ya Tuhan. Dia benci aku, tapi mengajakku menikah. Orang sinting mana yang melakukan semua kegilaan ini? Kenapa? Oh, kamu pasti sangat tersiksa karena harus tiba-tiba menikah denganku, kan? Ya, itulah tujuanku, Jeannie. Richard yang sepertinya salah memahami reaksiku, tersenyum sinis. Terlihat sangat puas seakan-akan tebakannya benar. Aku tentu saja langsung menggeleng dan mencoba memberitahu kebingunganku. Tidak, bukan begitu. Rich, kamu bilang kamu jijik padaku, kamu benci sekali padaku. Lalu kenapa kita harus menikah? Aku bertanya, dengan sangat hati-hati. Kenapa? Tentu saja karena aku berniat membuatmu merasakan jatuh cinta berkali-kali padaku dan patah hati berkali-kali juga. Barulah setelah itu, kita berdua impas, jawabnya, penuh percaya diri. Tak tahu harus berkata apa, aku hanya menatap dirinya dalam diam. Jujur, aku benar-benar tak tahu apa maksudnya, tapi, bukankah ini jauh lebih baik daripada dibunuh atau dikurung di ruang bawah tanah dan dijadikan subjek eksperimen mengerikan? Melihat bahwa ini mungkin pilihan yang sangat positif, aku segera mengangguk dengan semangat. Baiklah, Rich, aku bersedia menikah denganmu. Aku juga bersedia jatuh cinta berkali-kali padamu dan bahkan patah hati berkali-kali padamu juga.
Aku benar-benar tulus ingin menebus semua dosaku padamu, Rich. Ucapku dengan wajah sumringah, yang langsung disambut tawa sinis oleh Richard. Jeannie, betapa percaya dirinya. Kamu belum merasakan apa itu cinta dan patah hati, kan? Eh, itu. Aku tak bisa menjawab, karena memang, tebakannya benar. Aku hanya pernah pacaran satu kali, yaitu dengan seorang pria bernama Dante Ricciardo, itu pun dengan tujuan mengeruk harta orang tuanya. Jadi, aku benar-benar tak tahu apa itu jatuh cinta. Aku terlalu sibuk bertahan hidup karena aku sangat miskin. Jadi mana mungkin ada waktu untuk jatuh cinta. Patah hati bahkan lebih mengerikan daripada kehilangan nyawamu. Jeannie, kamu terlalu meremehkan hal-hal seperti itu, ejek Richard dengan tawa seakan-akan menganggap aku menjijikkan. Aku, tidak apa-apa. Demi menebus kesalahanku, aku bersedia mengalami semua penderitaan itu, Rich. Aku sungguh-sungguh, jawabku, yang masih yakin bahwa menikah dengan Richard jauh lebih baik daripada dikurung di ruang bawah tanah dan tubuhku dipotong sedikit demi sedikit. Bukankah begitu? Sayangnya, Richard tak menanggapi positif jawabanku, dengan sinis dia berkata. Baiklah. Mari kita lihat, Jeannie, aku ingin kamu menunjukkan padaku, bagaimana kamu jatuh cinta dan patah hati karena aku. Lalu kalau semua tindakanmu tidak memuaskanku, maka... Richard seperti sengaja berhenti bicara. Di saat yang paling penting. Maka, kejarku, tak sabar. Maka tentu saja, leher cantik ini akan kupotong sehingga terpisah dari tubuhmu, sayang. Richard menjawab sambil mengelus leherku, yang membuat aku segera berteriak panik sambil memegangi leherku. Tidak. Jangan lakukan itu, Rich. Aku berjanji akan memuaskanmu. Sungguh. Richard tiba-tiba tertawa, memegang wajahku dengan kedua tangannya yang besar, lalu mendesah. Oh, Jeannie, bahkan saat seperti ini, kamu masih sangat cantik. Petik 2 titik. Suaranya terdengar syarat oleh rasa sakit. Terima kasih. Gugup, aku menjawab. Richard lantas memandangku tanpa bicara, kemudian dia menelusuri lekuk wajahku dengan ujung jarinya dan berkata dengan ekspresi merenung. Aku tidak sabar, melihat air matamu jatuh karena aku dan wajah cantik ini terluka saat menatapku. Aku benar-benar menunggu momen itu, Jeannie, agar mimpi buruk yang selama bertahun-tahun ini menghimpitku, akhirnya meninggalkanku, ucapnya, seperti berbisik. Kamu ingin melihat aku menangis, kan, Rich? Aku bersedia menangis untukmu kapan saja. Seruku, penuh antisipasi. Asal jangan ambil nyawaku. Aku melanjutkan dalam hati. Namun, Richard malah menggeleng. Tidak, itu omong kosong. Aku tidak ingin melihat tangisan aktingmu, Jeannie. Aku ingin melihat air matamu yang mengalir deras ke pipi, dengan tatapan penuh kesakitan, karena menangisi diriku, tolaknya, dengan gelengan tegas. Aku janji akan melakukan yang terbaik. Aku akan sungguh-sungguh mencintaimu dan bersungguh-sungguh patah hati serta terluka karena kamu. Tapi, tolong berjanjilah untuk tidak membunuhku. Oke, pintaku, sungguh-sungguh. Berapa kali ku bilang, aku tidak tertarik membunuhmu secepat itu, sayang. Syukurlah, jawabku, menghela nafas lega. Kami saling bertatapan. Mantanku, yang sekarang menjadi seorang dokter muda, tampak sangat tampan. Namun, juga menakutkan. Aku secara tak sadar mengalihkan pandangan, tak sanggup bertatapan dengan Richard terlalu lama. Auranya sangat mengintimidasi sehingga badanku gemetar tanpa sadar. Jeannie, oh, sayang. Richard kembali membelai sisi wajahku dengan lembut. Secara mengejutkan, bibirnya mendekat ke arah bibirku, sehingga aku memejamkan mata secara refleks. Wajahnya begitu dekat dengan wajahku sekarang, sampai embusan napasnya terasa lembut menerpa bibirku. Kupikir, kami akan benar-benar berciuman. Namun, saat kami sudah hampir berciuman dan jarak bibir kami sudah sangat dekat, Richard secara tak terduga tiba-tiba menjauhkan bibirnya dariku. Kita sedekat ini, tapi hatimu bahkan terasa sangat jauh, bisiknya, sebelum dengan cepat berbalik pergi dan berjalan meninggalkanku, setelah mendorong tubuhku menjauh dengan kasar. Saat melihat punggungnya yang menjauh, aku tertegun. Tunggu. Tatapan apa tadi yang sekilas kurasakan dari dokter psikopat itu? Seperti seseorang yang sedang menanggung kesakitan yang teramat sangat. Dia, sebenarnya kesakitan karena terlalu membenciku, atau sebaliknya. Bersambung.